Ya baik, selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Putra dengan NPM 2478247. Mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya dari Lab Season 2 yaitu Search Algorithm. Jadi topiknya ini kita ada dua ya, Uninformed and Informed Search. Jadi kalian bisa lihat sendiri deskripsi tugasnya. Mahasiswa diberikan peta labirin berbasis teks yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Kita jelaskan S ini sebagai apa, start atau titik awal, lalu G ini sebagai apa, goal tujuan akhir, lalu pagar ini sebagai apa, wall, tembok, dan space ini sebagai jalan yang bisa kita lalui, yang kosong-kosong ini ya. Jadi kita akan diminta untuk eh, membandingkan ya tiga algoritma. Jadi kita juga memakai tiga algoritma nanti lalu kita bandingkan mana jalur yang tercepat, lalu yang terlama gitu setelah membuat dia muter-muter apa juga. Lalu di sini sudah dikasih instruksi tugasnya, kita disuruh mendownload kerangka, lalu nanti kita tinggal melengkapi kode tersebut ya. Lalu, nah ini tiga algoritmanya. Di sini laporan udah, lalu kita langsung aja masuk ke penjelasan inti dari video penjelasan. Kita nggak boleh pakai tool AI untuk buat narasi ya. Jadi deskripsi tugasnya menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan algoritma tambahkan beserta jika diperlukan. Oke, mungkin nanti kita running dulu hasilnya, lalu kita jelaskan dari BVS, DVS, terus algoritma Manhattan, algoritma BET, gitu. Soalnya di sini juga ada sih. Oke. Nah ini dia, BET heuristic. Lalu kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan membuka eh, filenya dulu ya, file ya. Kita akan membuka, oke, PY Lab 2.py. Oke, ini sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi kelihatan ya. Jadi di sini ini sudah tertera ya empat algoritma. Iya tiga algoritma sih. BPS, DVS, mantan sama bed heuristic. Oke. Jadi di sini terdapat eh star ya, 1,1. Golnya di 1,18. 1,1 tuh di sini. Berarti dia ke kanan. 18 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17. Nah, lalu setelah itu kita akan mm, 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 mm. kita akan masuk ke BVS. BVS itu apa sih? Jadi BVS itu mungkin kalau saya nggak salah ngomong ya, breadth first search. Jadi cara kerjanya eh, seperti menyapu lebar gitu. Jadi BVS ini dia akan mengecek semua eh, posisi yang jaraknya satu langkah dari start dulu gitu. Lalu setelah itu baru yang jaraknya 2 langkah, lalu 3 langkah gitu dan seterusnya. Jadi perumpamaannya kayak jalan yang dekat dulu yang mana gitu. Misalnya kita dari Lebjar nih, kita Lebjar mau ke Gedung H. Kita otomatis ngelewatin pintu dulu. Pintu, lalu kita ngelewatin tangga, lalu kita ngelewatin pintu lagi, terus kita ngelewatin ke Gedung Sakura. Nggak mungkin kita langsung lompat gitu ke Gedung Sakura kan nggak mungkin. Kita harus tahu jalan yang terdekat dulu gitu. Jadi karena BVS ini BVS ini kan mengecek jarak
mengecek berdasarkan tingkat jarak ya kan. Jadi BVS ini punya kelebihan apa ya? Kelebihan sama kekurangan. Jadi kelebihannya itu kalau dia ketemu goal atau titik akhir, jadi ya udah ya jalur itu berarti yang terpendek yang dapat dilalui sama DVS ini, BVS ini. Hmm. Lalu kita lanjut lagi, kita akan menjelaskan ya. Nah, di sini kan kita terdapat Explore 66, Pet Length 29, Star sampai Goals Notes 30. Oke, jadi maksudnya di sini kita satu-satu dulu ya. Explore ini jadi tandanya si BVS ini algoritma ini dia akan berpikir jalan ke bawah, dia akan mencari apa ya? Dia akan mencari langkah plus apa ya? Ah, ini loh, langkah 66 langkah itu udah sama include include ke goal. Jadi dia akan muter ke sini, ke bawah, ke sini dulu, set ke atas, lah, ke bawah. Intinya sampai 66 itu udah sama goal ya. Jadi pet length ini kan pet length ini eh, langkah satu langkah ke depan dari stars sampai ke goal. Jadi kita bisa hitung ya, star ini nggak usah dihitung, dia langsung maju ke langkah 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sedangkan star sampai goal kita hitung dari titik dia awal berdiri sampai akhir. Kan 30 kan kalau dia dihitung dari S ini. Tapi kalau dia dihitung dari bintang pertama ini, jadi 29. Nah, jadi Explore ini ceritanya dia sudah mengekspor 66 kali. Mana sih jalur yang tercepat? Oh, ternyata ini 29 angka kan. Cuma dia ngeksplornya kebanyakan. Itulah. Sekarang kita akan lanjut ke DVS lah ya. DVS ini ya depth first search lah ya. Jadi DVS ini kebalikannya dari BVS. Kalau BVS ini melebar, melebar dulu baru dia menyempit. Nah, sedangkan DVS ini kita apa ya? Contohnya kayak mendalam dulu gitu. Jadi DVS ini dia milih satu arah, terus jalan sampai mentok. Nah, udah sampai mentok nih, dia akan eh, akan muter balik lagi. Lalu dia akan mencoba cabang lain. Contohnya saya kasih di sini aja ya. Nah, si S ini dia akan jalan set set mentok lah sampai sini ya. Dia tuh akan ngekspor satu jalur dulu sampai mentok sini. Set kok buntu. Dia bisa saja balik lagi sini, dia bisa muter-muter sini, dia juga bisa ke bawah. Jadi yang saya bilang tadi, saya si DVS ini milih jalan sampai mentok dulu. Baru kalau salah baru dia muter balik gitu. Nah, jadi DVS ini kelemahannya tuh ya dia nggak menjamin kalau jalur ini nih terpendek karena apa ya di VS ini dia tuh bisa aja nyasar terus dia masuk muter-muter ke apa nih ke jalan yang panjang itu. Itulah kita bisa lihat ya dari hasil explore kita ternyata dia lebih banyak daripada BVS. Lalu path length-nya juga lebih banyak 51 steps, lalu star goals-nya 52. Jadi dibanding sama BVS yang 29 langkah, nah DVS ini malah kebalikannya gitu, malah lebih banyak 51 langkah. Jadi artinya DVS ini jalur yang lebih panjang dan
gimana ya, kurang efisien gitu dari labirin yang banyak cabangnya ini gitu. Kalau kita lihat ya di sini peta hasil DVS, peta hasil DVS-nya, bintangnya ini lebih banyak belokan gitu, muter-muter daripada BVS. Kalian lihat nih. Kalau BVS kan cuma set, 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 kiri, kiri, atas, kanan, nyampe. Sedangkan di VS ini dia bisa muter set ke atas, ke bawah, not. Tuh. Ini tadi yang disebut lorong panjang nih atau panjang jalannya. Dia dia tuh apa sih? Dia nyoba satu jalur dulu sampai bener-bener buntu baru dia muter balik. Ya ini kayak gini. Padahal ini ada jalan yang terdekat. Perlu tinggal ke kiri, ke kanan, set atas kanan, nyampe deh. Tapi dia malah muter-muter dulu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, inilah contoh yang bisa kita ambil gitu ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke algoritma Manhattan ya. Jadi di algoritma Manhattan ini, menurut saya ini algoritma yang paling apa ya, yang paling oke lah dibanding algoritma yang lainnya. Jadi algoritma ini bisa dibilang apa ya, BVS, karena apa ya, BVS cuma di atasnya BPS gitu. Apa tuh? Eh, super apa ya, bukan super pro-nya BVS lah gitu ya, bisa disebut ya pro-nya BVS. Jadi perkiraan jarak to goal dari dari algoritmanya tersendiri nih mempunyai rumus apa ya, VN sama dengan GN plus HN. Jadi VN ini finish, G ini goal, H ini berapa langkah. Jadi gampangnya GN ini jarak yang sudah ditempuh dari start sampai posisi sekarang gitu. Lalu HN ini perkiraan jarak ya. Perkiraan jarak dari posisi sekarang ke goal. Jadi GN itu jarak yang ditempuh saat eh, dari start sampai posisi sekarang. Misalnya kita di lab jar, kita mau ke gedung H, sekarang kita berada di gedung Sakura. Nah, jadi itu GN. Sedangkan HN, H dan kurung N itu jarak dari posisi sekarang di gedung Sakura, kita mau menuju ke gedung H. Nah, lalu VN itu adalah total perkiraan eh, jarak ya dari iya jarak misalnya kita melalui gedung Sakura ke H itu berapa gitu. Dari hasil ini ya, kita pakai Manhattan distance sebagai heuristik. Jadi di sini juga kita lihat hitungannya ya, simple ya, selisih baris plus selisih kolom ya dari mana nih? Dari goal ya. Kita lihat kita perbandingannya sama BVS di sini kan Manhattan. Set, 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 set. Oke. Kalau BVS ini Explorer dia 66. Cuman kalau di Manhattan ini dia Explorer 36. Jadi gimana ya? Eh gampangnya Manhattan ini contohnya gini. Kita dari Lebjar mau ke Gedung H. Nah, pasti waktu kita nyampe Gedung Sakura itu kan ada kayak perpisahan jalur gitu. Ada yang ke kanan sama yang ke kiri.
Kalau yang ke kanan kita agak sedikit muter, baru kita ke Gedung H. Kalau yang kiri, dia tinggal ke kiri lurus sampai. Jadi agak jauhan yang sebelah kanan. Jadi si Manhattan ini dia mikir, oh mending mending saya lewat kiri karena lebih dekat. Sedangkan kalau saya ngambil kanan, pasti itu agak muter jauh, baru kita sampai ke Gedung H. Karena si Manhattan ini apa ya dia nggak apa ya nggak selalu apa ya nggak semua dieksplor sama dia. Dia lebih pinter nih, itu yang saya bilang lebih pro dari BVS gitu, di atas BVS. Jadi dia berpikir oh ini lebih lebih dekat, mungkin saya lewat lewat sebelah kiri aja gitu. Nah lihat ya, di sini juga eksplornya dia cuma 36. Ini udah sama Golf. Kalau BVS, nah BVS tuh 66. Ya tadi dibilang dokter dulu. Lalu stepnya juga sama ya, 29 step. Lalu setara sama 30. Itu yang jadi eh, kesimpulan dari Manhattan ini dia lebih lebih pinter lah di atasnya BVS. Gitu. Nah di sini juga eh, saya menguji ya dari algoritma bed heuristic juga ini. Mungkin hampir sama ya kayak algoritma Manhattan. Jadi bed heuristic ini dibuat dengan cara apa ya? Manhattan dikali 10. Jadi perkiraannya sengaja dibuat apa ya? Kayak dibuat lebay gitu loh. Jadi kayak kita puter-puterin dulu. Jadi efeknya itu si bed ini dia lebih serakah, terus dia mau lebih apa ya? Lebih ngotot gitu. Gua mau ke arah sini gitu. Arah yang terlihat lebih dekat untuk menuju ke goal. Jadi menurut heuristik gitu. Nah, makanya di sini apa ya si bad heuristic ini dia lebih sedikit memakan waktu explore ya kan dibanding algoritma yang lain Manhattan, DVS, lalu BVS gitu. Ya nggak sih, ya kan? Nah, kebetulan ya hasilnya sih tetap sama aja. Jadi masih optimal gitu. Cuma explore ini yang saya bilang tadi lebih sedikit ya kan. Jadi secara teori ini bad heuristic ini apa ya nggak ngejamin jalur terpendek untuk semua peta ya. Karena kalau di labirin ini perkiraan jaraknya terlalu apa ya dibesar-besarkan. Jadi si algoritma bad ini tidak apa ya eh tidak bisa gimana ya? Tidak bisa satu gitu loh. Jadi dia apa ya bisa salah arah gitu loh. Dan memilih yang eh, jalur yang buat dia susah dilalui. Jadi bisa aja dia muter-muter gitu. Nah, di sini juga ringkasannya ya kita bisa lihat BVS stepnya 29, DVS stepnya 51, Manhattan stepnya 29, Obed stepnya 29. Explorer juga kalian bisa lihat sendiri dari ringkasan ya. 66, 74, 36, 30. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Hasilnya lebih jelas ya. Di ringkasan ini kita bisa lihat ya. Mana sih menurut kalian yang lebih cepat? Abed ini kan. Tapi dia banyak muter-muternya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin dari sisi optimal ya, kita lihat dari sisi optimal atau jalur yang paling pendek ya. Semuanya sih optimal nggak sih? Karena stepnya 29. Cuma di VS ini stepnya 51, ya kan? Di VS stepnya 29, di VS 51, Manhattan 29, bednya ini 29. Jadi
Di sini kita lihat ini, si bed ini apa ya? Dia ini nggak selalu menjamin gitu loh, nggak selalu dia nyampe tujuan gitu. Kayak dibilang hoki gitulah istilahnya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi efisiensi atau seberapa eh, paling dikit mengeksplor, hemat mengeksplor ya, kita bisa lihat ya dari 1, 2, 3 ini mungkin yang paling hemat eksplor itu di Manhattan, Manhattan, algoritma Manhattan. Kita lihat aja di VS juga boros 66 itu, lebih boros lagi di VS 74. Lalu Manhattan ini hemat ya kan, karena eksplor cuma 36, bed juga nih paling hemat sih. Tapi apa ya, risikonya ya itu yang tadi saya bilang, dia nggak selalu aman untuk eh, semua semua peta atau labirin. Jadi hoki-hokian gitu loh. Mungkin kalau dari kesimpulan saya ya, dari 3 algoritma ini, mungkin yang saya pilih itu eh, Manhattan. Karena dengan Manhattan heuristik ini, dia bisa menemukan jalur terpendek seperti BVS, tetapi lebih pintar di atas BVS ya. Jadi not yang paling dekat sama dia itu dibukain. Jadi eh, lebih efisien gitu. Jalurnya cenderung dibanding dengan algoritma lain. Dia nge-explore-nya tuh lebih kejauhan gitu. Oke. Jadi kesimpulannya saya memilih algoritma Manhattan. Mungkin itu saja sih video yang bisa saya sampaikan. Coba saya, mungkin video itu saja yang bisa saya sampaikan. Hmm. Kita bisa lihat lagi ya, Manhattan. Oke. Mungkin eh, hanya segitu video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.